Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rianti Syahnas, CGP Angkatan 7 Kota Batam. Kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Ipna. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dedi Frianto selaku fasilitator dan Ibu Emi Rosida selaku pengajar praktik. Baiklah Bapak Ibu, inilah supervisi akademik yang akan saya laksanakan. Oke, Assalamualaikum Bu Ipna. Waalaikumsalam Bu Syarifah. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya Bu? Alhamdulillah. Baiklah Bu Ipna, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan proses supervisi akademik yang sudah saya sebutkan kemarin. Jadi pada hari ini kita akan melakukan tahapan yang pertama yaitu praobservasi. Jadi pada saat praobservasi ini kegiatan kita santai aja Bu Ipna, kita ngobrol-ngobrol santai mengenai persiapan Bu Ipna untuk kegiatan supervisi atau observasi besok. Oke Bu Ipna? Baik Bu Syarifah. Baik, oke. Nah, Bu Ipna sebelumnya apakah Ibu tidak terganggu sekarang? Tidak, kebetulan jam kosong Bu Syarifah. Oh, baiklah. Jadi saya mau menjelaskan nih Bu Ipna tujuan supervisi kita. Jadi kegiatan supervisi ini tidak menggurui ya Bu Ipna. Jadi saya bukan untuk menggurui Bu Ipna atau mencari kesalahan Bu Ipna, bukan seperti itu. Jadi tujuan supervisi kita adalah untuk berbagi pengalaman, saling meningkatkan kompetensi pada kita masing-masingnya, yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang ideal, yaitu berpihak kepada murid ya Bu ya. Nah, selain itu saya mau bertanya, kira-kira dari supervisi ini Bu Ipna ingin dapat apa dari supervisi ini? Mohon izin Bu Syarifah. Dalam pembelajaran ini kita kan yang saya harapkan ada koreksi, ibaratnya dalam pembelajaran saya. Kita akan merasa bahwa pembelajaran kita itu kita yang benar. Kita yang merasa bahwa sempurna tuh kayaknya kita, karena kita udah ngikutin langkah-langkahnya. Tapi di jauh itu kan ada prosesnya, ternyata ada yang lebih lagi, misalnya ada yang lebih sempurna lagi, ada yang lebih terprosedur gitu. Jadi setidaknya saya lebih senang saya ibaratnya di supervisi, berarti saya tahu di bagian mana dalam pembelajaran saya yang salah. Oh, ini harus diperbaiki untuk yang lebih baik lagi. Berarti Bu Ipna ingin sebagai bahan refleksi juga ya Bu Ipna. Refleksi bukan hanya dari diri sendiri tapi juga dari orang lain begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Ini mapel apa Bu Ipna? Mapel kejuruannya? Kalau ini mapel produktif, yaitu mapel material handling equipment atau disingkat dengan MHE. Ininya sub pokok materinya? Sub pokok materinya adalah peralatan pendukung di pergudangan. Peralatan pendukung di pergudangan. Oke. Jadi tujuan pembelajaran tentang peralatan pendukung di pergudangan itu apa Bu? Kalau peralatan pendukung adalah peralatan-peralatan pendukung selain peralatan utama di dalam operasional pergudangan yang memudahkan peralatan pendukung utamanya. Jadi peralatan pendukung yang mendampingi peralatan utama dalam operasional pergudangan. Oh begitu, berarti tujuan dari pembelajaran ini supaya anak-anak mengetahui bahwa selain peralatan utama ada juga peralatan pendukung dalam operasional pergudangan yang memudahkan kegiatan warehouse atau pergudangan. Oh begitu ya, berarti supaya anak-anak lebih paham lagi tentang peralatan pendukung gitu ya Bu Ipna. Oke, jadi apa saja langkah-langkah yang sudah Bu Ipna buat untuk supaya tujuan yang tadi itu bisa tercapai? Langkah-langkahnya untuk materi biasanya saya bikin anak-anak itu materi entah awalnya ya, saya suruh merekanya cari info tentang materi, entah itu melalui Google, entah itu melalui buku. Itu setidaknya ada gambaran mereka terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, sesudah materi itu didapat mereka setidaknya selayang pandangnya mereka,
terus saya kasih materi di kelas. Saya tanya apa maksudnya ini, setidaknya mereka tahu, oh ini loh materi yang kemarin yang saya baca. Iya. Nah, untuk lebih lengkapnya materi udah kita sampaikan, anak udah tahu, tidak meraba-raba, tidak ada gambar deskripsi, oh seperti apa nih. Nah, saya akan bantu dengan praktek, setidaknya akan mereka tahu ini loh bentuk fisik barang yang dimaksud itu. Ya. Berarti selain Bu Ipna suruh mereka awalnya mencari materi dulu, kemudian mendapatkan penjelasan juga dari Bu Ipna, selanjutnya mereka juga akan praktek begitu ya Bu Ipna. Jadi mereka tidak meraba-raba gitu ya. Tidak hanya memikirkan saja, tapi langsung dilihat dan bisa diraba gitu ya Bu Ipna. Oke. Jadi kira-kira nih dari proses pembelajaran itu nanti apa saja tantangan-tantangan yang ada yang akan Bu Ipna temui? Tantangannya itu kebiasaan yang saya dapatin di dalam pembelajaran, itu karakteristik anak yang berbeda-beda. Karakteristik anak, misalkan anak yang suka di bagiannya keterampilan, dia lebih paham. Dia tidak mau misalnya di bagian teori dia kurang, tapi dia lebih paham di bagian keterampilan. Prakteknya gitu prakteknya. Nah, kalau misalnya ada anak yang keterampilannya kurang, tapi dia lebih suka di bagian teorinya. Mungkin dia misalnya dengan kita coba jelasin, dia bisa jelasin dengan tulisan atau apa. Tapi di praktek dia mungkin tidak bisa melakukan pengoperasiannya atau apa. Nah, setidaknya mereka bisa nantinya berkontribusi gitu antara antara teori dan prakteknya itu harus seimbang, itu yang saya pinginnya. Berarti anak-anak yang suka praktek atau yang suka bergerak itu biasanya kan anak-anak kinestetik ya Bu ya. Nah, berarti mereka nanti akan bekerja sama dengan anak-anak yang mungkin audio atau visual yang kurang suka praktik gitu ya Bu ya. Jadi Ibu akan bentuk kelompok gitu ya Bu? Bisa berkelompok ya, berkelompok, kemudian mereka akan saling berbagi ilmu gitu ya. Saling sharing gitu ya. Iya. Menarik sih kalau seperti itu Bu Ipna. Jadi anak-anak yang suka praktik tidak hanya dikumpulkan bersama mereka yang suka praktek, tapi mereka dikumpulkan dengan anak-anak yang audio, ada yang visual gitu. Jadi mereka saling berbagi ilmu gitu ya, saling menularkan satu sama lain. Setidaknya bagi anak yang suka praktek, dia tidak suka visual atau audio, tapi karena dia berkumpul sama orang-orang audio visual, setidaknya akan tertular juga ya, maksudnya. Begitupun sebaliknya. Iya, benar-benar. Ini salah satu ide yang menarik nih Bu Ipna kan. Nah, selain itu Bu Ipna, kira-kira area pengembangan di bagian apa nih yang mau Bu Ipna kembangkan dari kegiatan supervisi akademik kita? Pembelajaran yang akan saya untuk supervisi ini adalah pembelajaran yang melibatkan siswa. Karena saya pingin anak-anak saya berkompeten di dalam materinya. Materi yang di-share sama guru-gurunya, dia paham, mengerti, dan walaupun baik itu secara teori dia paham, saya pingin juga secara praktek atau keterampilan dia paham juga. Jadi kembali melibatkan siswa. Melibatkan siswa. Jadi pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid seperti itu ya Bu Ipna. Pembelajaran yang berpihak kepada murid dan dia akan melibatkan siswa. Jadi siswa aktif saat proses pembelajaran gitu ya Bu. Iya. Karena mereka selain dapat teorinya juga mereka langsung praktek langsung di workshop ya. Oke. Nah, ini kira-kira kapan Bu Ipna bisa diobservasi? Besok ya? Bisa. Besok pagi ya? Iya. Oh ya, baiklah, besok pagi ya Bu Ipna. Ini selama observasi nanti saya akan mencatat semua proses pembelajaran, kemudian proses itu catatan itu akan kita jadikan sebagai bahan refleksi untuk pasca observasinya. Baik Bu Syarifah. Baik Bu Ipna, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Syarifah. Atas kesempatannya juga. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Guru hebat, demikianlah proses pra-observasi saya bersama Ibu Ipna Marini, dan selanjutnya nanti saya akan melaksanakan
proses observasi besok. Terima kasih. Oke, Andika sekarang baca doa. Pimpin doa ya. Semua siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sedih? Tidak? Senang semuanya? Adam Ramadi? Ini Ibu kita akan mempelajari tentang materinya, tentang peralatan pendukung di pergudangan. Kalau yang minggu kemarin kita mempelajari tentang peralatan utama kita lanjut. Apa itu palet? Menyimpan barang. Untuk apa lagi? Memindahkan barang dan ekspedisi. Jawaban kalian-kalian ini benar ya. Palet adalah bagian, maksudnya salah satu kotak untuk menyimpan barang bertiga bagian. Bagian atas, bagian kaki, dan bagian bawah. Ini kayu, ya. Kayu. Kalau plastik, coba bedain. Kalau plastik, dia juga ada bagian atas, bagian kakinya, dan bagian bawahnya. Cuma, kalau kayu, dia kayu yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari plastik, yang terbuat dari kardus PPT. Apa itu berbentuk brosur? Apa itu berbentuk tulisan?